Maka informasi kedua ini masuk lagi, kerekam lagi ke dalam otak kita. Otak kita adalah jaringan dari neurons yang namanya neural networks. Before everybody else know something, you know it first. Because you read the data and you find the pattern. Kenapa the tech giants ya macam Google gitu berlomba-lomba ya pengen punya big data? Because of this. If you have data and you can interpret the data, you are actually having power. And you can control the world. You can it's kind of true. Kind of true. You can control the world. Sebelum orang tahu, kamu tahu duluan. Because of data gitu. Yang begitu banyak. You can get insights ya. Yang orang lain belum tahu. Ya, kenapa data ini jadi sangat-sangat powerful. Ya, ngeri ya. Jadi sebenarnya lebih baik tahu apa tidak tahu. Halo Nyalakan People, kembali lagi dengan kita di Nyalakan Podcast. Hai Nyalakan People. Halo Nyalakan People. Halo Nyalakan People, dan akhirnya kita kembali lagi ya Mbak Anita. Apa kabar Mbak Anita? Kabar baik, gimana Imam kabarnya? Aku baik dan selalu semangat. Nah aku excited banget hari ini karena udah lama kita gak bahas-bahas topik yang hangat lagi. Iya, betul. Bener ya Mas Semoga Hanif. seru ya. Semoga seru. Mas Hanif apa kabar? Belakangan kayaknya lagi sibuk project-project Nyalakan juga. Waduh, iya Nyalakan lagi banyak project nih kemarin-kemarin ya sebulan. Jadi kita Barita sampai gak tidur lah. Atau gak jelas tidur atau enggak gitu ya. Udah autopilot dia jalan aja kayaknya tidur tuh. Iya, nah seiring dengan kita nggak syuting podcast, banyak banget isu-isu nih Mbak hari ini yang kita lihat juga, mungkin Mas Hanif juga tahu. Apalagi sekarang ini kan memang lagi hangat-hangatnya AI ya Mbak ya. Nah kemarin-kemarin ini beberapa bulan yang lalu sempat ada bahasan terkait mahasiswa yang mau daftar SIMAK UI. Nah cocok nih Mbak Anit kan alumni UI juga nih. alumnus UI, backgroundnya juga IT pula. Nah menggunakan AI Mbak untuk tes SIMAK UI ini. Nah banyak lah maksudnya penggunaan AI ini dipergunakan untuk hal-hal yang mungkin dilarang ya Mbak ya. Curang. Apalagi kita juga ada riset nih Mbak. Ada riset kalau Google Cloud bekerja sama dengan National Research Center menyebutkan bahwa 86% perusahaan yang mengadopsi AI lebih awal berhasil naikin ROI-nya. Jadi tadi dari sisi negatif, ini positifnya. Nah Mbak Anita, aku sekarang pengen tanya dulu Mbak Anita, melihat fenomena ini dengan adanya AI, di satu sisi kita dimudahkan, di satu sisi wah ada curangnya juga nih. Melihat itu seperti apa Mbak? Iya, ini fenomena yang menarik ya, karena juga ini sesuatu yang menurut saya tren yang meledak ya, tidak baru. Ya, dunia artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu sebenarnya udah dikembangkan bahkan dari tahun 50-an 60-an. Ya, bukan sesuatu yang hal yang baru banget, tapi meledaknya ya mengalami I would say exponential growth ini mungkin dalam 10 tahun terakhir. Ya, apapun yang sifatnya baru ya dia selalu ada dua sisi ya, kayak pedang bermata dua begitu. Ya yang namanya teknologi adoption dia pasti menyebabkan yang namanya productivity improvement, multiplier, benefits, efisiensi ya, peningkatan kualitas. Tapi di sisi yang lain juga biasanya ada downside-nya. Ya seperti ya misalnya contoh aja deh, kita sekarang ini hidup di zaman sekarang dimudahkan oleh banyak teknologi. Betul. Tapi kan kita belum mikirin juga ya sampah teknologi mau dikemanain. Iya bener. Apalagi di Indonesia, jangankan sampah teknologi. Ya, apa tuh sampah teknologi? Simple aja deh. Nyalakan People dan teman-teman di sini juga pasti setiap berapa tahun sekali ganti gadget ya. Betul. Nah itu kan semua logam-logam dan materi-materi ini gimana cara mendaur ulangnya. Ya tetapi itu menyebabkan perkembangan ekonomi yang boom luar biasa gitu ya. Kemudahan yang luar biasa. Bayangin di masa sekarang dan akan datang begitu ya, global citizenship itu jadi blur ya. Artinya kita nggak mesti lagi nih mau sekolah tentang sesuatu ya, topik sesuatu harus terbang ke negara tersebut. Ya itu semua dimungkinkan oleh teknologi. Apalagi nanti kalau kita udah masuk di era di mana misalnya
augmented reality itu sudah menjadi sesuatu yang sangat murah dan sangat universally adapted ya dan adopted gitu ya ke daily life, maka sebenarnya ya jarak dan waktu itu menjadi relatif, terutama jarak ya. Nah, ini semua dimungkinkan dengan apa? Dengan teknologi. Nah, tetapi di belakangnya, di balik ini semua ada yang namanya internet. Ya, bagaimana tuh, what kind of power ya yang harus di-generate untuk menjalankan internet ini dengan kemampuan computing power yang luar biasa. Itu semua energi. We talk about energy. Kenapa orang berlomba-lomba ya untuk sebenarnya mencari energi terbarukan ya. Sekarang kan energi terbarukan terutama di Indonesia belum terlalu populer ya karena memang investasinya mahal. Tapi semua ini masih ingat ya berapa tahun yang lalu kejadian PLN itu sempat mati lampu ya. Betul. Dan semua orang koneksi mati, jaringan mati semua. Ya ternyata yang kita butuhkan adalah listrik ya, bukan nasi. Bercanda ya, nyalakan people ya. Segitu krusialnya energi yang dibutuhkan ya untuk sebenarnya membuat teknologi itu up and running. Ya seperti itu. Nah itu semua juga menyebabkan banyak sekali quote in quote ya tadi ya waste atau sampah teknologi yang berdampak buruk bagi bumi kita. Ini at the macro scale. Kita bicara skala makro. Ya, nah kalau di skala mikro gampang aja deh. Ya, teknologi memudahkan misalnya ibu-ibu zaman sekarang ya. Kalau anaknya lagi rewel maka dikasih YouTube, gadget. Langsung diem ya. Langsung diem ya. Dan ibunya bisa sibuk ngapain? Mungkin ibunya seorang influencer ya. Dia lagi mau bikin podcast ya. Ya. Jadi dia bisa tenang ya dan anaknya bisa quote in quote didiamkan dengan teknologi. Ada efek sampingnya enggak? Ada. Ya, ada ya. Bagaimana anak-anak ini terpaku ya dengan dengan gadget ya. Jadi bergantung juga kan ya. Sangat bergantung ya. Jadi mereka itu kayak glued ya istilahnya, kayak dilem. Dan ketika nggak ada gadget itu kayak hidup mereka ada yang hilang. Dan mereka menjadi generasi yang antisosial. Ya, mereka sulit bersosialisasi dengan sesama manusia. Karena ya mainnya sama gadget. Betul. Dan itu sudah terjadi di Gen Alpha sih Mbak. Dengan fenomena skibidi toiletnya itu. Karena dia kan memang sudah terpapar dengan teknologi kan Mbak ya. Apalagi dengan orang tuanya sudah punya gadget nih, diem betul kata Mbak Anita dipaparkan dengan YouTube tanpa memikirkan jangka panjangnya. Betul. Iya, jadi sih saya tadi kembali soal teknologi itu adaptasi dan adopsi teknologi itu menjadi pedang bermata dua. Lah terus gimana dong menyikapinya? Ya ini dia kan masalahnya gitu. Apakah kita bisa mengembangkan perekonomian teknologi dengan bertanggung jawab? Makanya kenapa ada sustainable development. Ya dalam dunia bisnis misalnya, dalam dunia teknologi juga sama. Bisa disustain gak ini? Ya atau ini hanya akan memberikan era renaissance ya yang sangat luar biasa sekian puluh tahun ya kita menikmati the booming of teknologi dan ekonomi dari teknologi itu sendiri ya, digital ekonomi. Namanya ya boomingnya luar biasa entah berapa triliun dolar, tapi setelah itu apakah juga generasi mendatang akan hancur ya? Dan bumi ini akan hancur. Nah, di mana mencari balancingnya? Karenanya selalu harus ada maker and checker ya dalam dunia bisnis atau apapun itu. Yang bisnis sih maunya untung doang. Ya, kenapa harus ada misalnya pemerintah atau government, governance yang bikin public policy? Etikanya gimana dalam berteknologi? Sama ya di dunia AI ini juga lagi dibahas dengan sangat hangat. Jadi memang dua role ini harus dikembangkan dan mikirnya jangka panjang. Ya kita memang tidak bisa menghambat perkembangan teknologi. Stop aja deh, nggak bisa. Ya bagaimanapun ini sudah berjalan, tapi jangan sampai juga future-nya itu jadi distopia. Ya kalau nonton film ya, distopia itu yang alirannya itu masa depan itu hancur. Karena teknologi, langit jadi gelap ya. Tertutup dengan polusi ya.
robot menguasai Iya. manusia. Tahu Iya, dong film-film ini Kita nggak usah melawan robot. nggak usah sebut nama filmnya Iya, ya, banyak banyak sekali. banget. Sebenarnya kenapa sih film itu selalu berhaluan distopia? Karena kita nih demen ngerusak memang ya, demi keuntungan semata. Ya. Setuju, saya setuju. Ya, like it or not, saya nggak bilang bahwa bagi kita yang hidup sekarang kita ingin menikmati this economic booming growth gitu. Tapi kita mikirin nggak 2 generasi dari sekarang masih akan ada nggak misalnya lahan pertanian dengan cahaya matahari yang normal? That's the big question ya. Makanya kenapa di negara Skandinavia misalnya, saya pernah baca Swedia atau mana itu setiap benih tanaman ya udah ada bank benihnya ya di hampir di kutub utara sana, just in case ya yang di dystopian films itu terjadi. Ya, generasi berikutnya masih bisa Iya, makan ada jagung backup ya, gandum ya, masih bisa makan apel. Kalau enggak, kalau habis semua gimana? Iya, hancur Ya, dan terus, kita iya. mau makan apa? Ya udah ada orang yang mikirin sampai sejauh sana gitu ya, karena sebagai antisipasi. Tapi saya sendiri pribadi selalu percaya preventif itu better dan kuratif. Ya, atau korektif ya. Kalau bisa mencegah lebih baik daripada mengobati. Yeah. Tetapi sulit ya menahan laju ini. I would say almost impossible. Iya. Ya, what I can say is brace yourself. Yeah. Tahu brace yourself kalau naik Yeah. pesawat terbang? Kan suka kita dikasih tahu video ya. Kalau sebelum take off Take gitu off. ya. Kalau dalam emergency you need to brace yourself ya kan dengan taruh tangan depan, kepala seperti itu ya. So I would say the wave of teknologi ini tidak bisa dihentikan. I would say sudah menggulung kita. We need to brace ourselves. That's why dari segi mindset mesti agile. Nah, Ya ada lagi hubungannya selalu ya. Kenapa sih saya jadi agilist gitu? Karena salah satunya adalah wave of this technological disruptions ini tidak bisa dihentikan. Ya kita harus mampu beradaptasi dan kita harus mikirin gimana caranya juga sustainable, which is ada di prinsip-prinsip agile juga. Jadi bukan sekedar sekedar agile enggak. Iya. Ini benar-benar dalam menghadapi dunia yang masa sekarang dan yang akan datang. Artinya it's all about cost benefit analysis. Tadi kan Imam nanya kan gimana nih pandangan Mbak Anita nih tentang ada kasus yang make misalnya AI Gen untuk AI ujian. ya untuk Iya. ujian untuk masuk mungkin ya ujian masuk perguruan tinggi, tapi juga banyak sekali company yang ROI-nya naik karena efisiensi dari Gen AI. AI, Ya, jadi selalu ada pros and cons. Selalu ada cost and benefit. Ya, artinya benefitnya si ROI tadi, costnya apa? Atau kerugiannya adalah ya itu tadi. Generasi-generasi yang saya baru aja nggak lama ini bahas ya. Di zaman saya bikin disertasi S2 itu belum ada Gen AI. Iya. Jadi 15,000 words in English. Ya, purely from scratch. With my own brain. Iya, betul, Kira betul, betul. Ya. begadang gitu. Bayangin ya. Ya, di satu sisi lelah banget gak? Lelah Lelah, banget. ya, Tapi pasti. di sisi lain pembelajarannya juga luar biasa. Ya, kita itu cenderung males kalau dibantu teknologi, bener nggak? Betul. Betul. Karena Ya. semuanya didapatkan dengan mudah. Mbak. Dengan mudah. Iya. Ada yang pernah nonton film kartun Wall-E gak? Nonton. Iya. Yang Saya belum belum. nonton, nyalakan people coba nonton ya, judulnya Wall tembok ya. Iya. Wall-E, Strip huruf E, E iya. ya. Nah itu menggambarkan filmnya kartun. Ya seakan-akan lucu, tapi menurut saya itu sebenarnya sebuah satir ya, sebuah sindiran terhadap the future society yang sebenarnya terlalu dimanjakan oleh teknologi. Ya di film itu semua orang jadi obesitas luar biasa Iya. karena Iya. semuanya dilayani teknologi. Betul. Sampai mau pindah sini ke sana ada teknologinya. Iya. Semuanya tinggal at your fingertips ya. You don't need to move. Everything is given by technology and robots for you. Akibatnya umat I would say humankind ya, umat manusia itu nggak sehat. Karena bener-bener nggak perlu ngerjain apa-apa lagi. Iya. Semuanya dikerjakan oleh teknologi. Itu juga bahaya kan kalau we go to that extreme. Jadi gimana caranya supaya kita nggak jatuh sampai se ekstrim itu? Karenanya
let's start with ourselves ya, dimulai dari kita gitu. Misalnya digital platforms is good ya, social media platforms is good. You can always use kayak uang ya, uang itu bisa ditujukan buat hal baik dan jahat. Teknologi juga sama. Ya, be careful ya when you implement something technology wise, walaupun kita sedang tergulung di dalamnya, harapannya adalah kita masih punya akal sehat untuk menilai ini bagus nggak buat saya in the long term. Misal ya, yang kedua selalu ada pemikiran cost benefit analysis kan. Oke, kalau saya dapat benefit ini, tapi at what cost? Ya, benefitnya ini ekonomi berkembang, tapi dengan biaya apa? Ya, selalu ada seperti itu. Pada akhirnya kita mesti manage supaya secara cost benefit analysis ini bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Makanya itu menjadi teknologi yang bertanggung jawab, ya, atau sustainable teknologi tadi. Ya kurang lebih gitu ya Imam ya, walaupun panjang ya, karena mau mencoba memberikan beberapa contoh. Pada akhirnya kita sendiri harus memutuskan, karena mungkin kan kita bukan government ya. Betul. We don't have such authority and power. But can we influence? Yes, we can. Ya, dengan apa yang kita lakukan sehari-hari ya, dan juga dengan misalnya keluarga ya. Bagi nyalakan people yang punya anak, punya keponakan, ya harus dibatasi memang screen time-nya. Ya, ironisnya adalah sebenarnya para miliarder atau billionaires, teknologi giants itu nggak kasih anak-anak mereka buat main gadget terlalu early. Ya, jadi mereka sendiri yang menciptakan produk itu tahu bahwa itu nggak bagus ya untuk anak-anak yang terlalu kecil. Ya, karena akan membuat mereka tidak mengembangkan kemampuan kognitif mereka dengan baik dan kemampuan mereka bersosialisasi, social skills nggak berkembang gitu. Nah, ada baiknya kita pikir-pikir panjang ya, whenever we wanna do that to our family, to our children, ya, family members, kita pikir dampak jangka panjangnya juga terhadap diri sendiri ya. Ya, karena kadang kita juga kelewatan ya, keenakan main sosmed, betul. Ya, and then produktivitas kita turun, betul. Kita terlalu tersedot ke dalamnya. Everything is about social media, is life really that's it gitu. Kita harus mempertanyakan kembali ya kepada nilai-nilai kehidupan itu sendiri. Apakah memang, makanya kenapa orang berusaha flexing dan lain sebagainya, eksistensi di dunia maya begitu ya, sedemikian diagung-agungkan. Tapi pertanyaannya adalah sebenarnya sebelum itu semua ada, kita juga baik-baik aja loh. Ya, that's the big question gitu. Apakah kita harus sacrificing all ya, or that much ya, demi sesuatu yang sebenarnya at the end nggak memberikan dampak positif berkepanjangan bagi kehidupan kita. Menarik banget tadi saya. I'm glad when you say about e-waste tadi. Terus Barita singgung soal government gitu ya. Bahwa sebenarnya di Indonesia ini yang ngurusin e-waste semuanya mesti swasta. bahkan brand-brand teknologi itu yang ngurusin e-waste gitu, dan sampai sekarang belum ada yang regulasi. Padahal kadang kita bingung ya, kita punya TV, laptop yang udah nggak bisa dipakai gitu kan. Terus kita bingung mau diapain ini. Tapi mungkin kita bisa bahas nanti ya. Takut melenceng jauh. Iya itu. Ya memang ya itulah ya, beda ya kalau kita itu mikirnya jangka panjang sama jangka pendek gitu. Kenapa sih? Saya selalu bilang leadership itu harus punya strategic thinking ya, masuk ke situ karena dia harus mikir jangka panjang. Betul. Ya, kenapa misalnya orang udah mikir pengolahan limbah gitu ya, walaupun orang bisa argue ya gimana dong, negara kita belum perekonomiannya seperti mereka. True ya, but eventually ini juga nggak akan do any good to us. In the long run kita mesti mulai mikirin like it or not gitu loh. Jadi siapa yang akan menjadi think tankersnya gitu kan, orang-orang yang akan mikirin ini. Ya, nah ini kadang-kadang harus ada intervensi pemerintah sebenarnya ya, dan policy makers ya, untuk mulai mikirin gimana caranya. Ya sebenarnya ini kejauhan ya, kita ngomongin teknologi sustainability. Yang lain dulu deh, misalnya bagaimana menjaga sumber daya laut kita gitu ya. Yang basic dulu deh. Yang basic dulu. Ya, itu aja mungkin kita udah belum mumpuni bener gitu ya. Apalagi kita udah mikirin bagaimana teknologi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab tadi.
Ya. Oke. Wah, kita balik lagi ke bahasan AI nih. Tapi tadi menarik sih soal iOS. Mungkin nanti kita bisa bahas di next podcast. Di next podcast kali ya. Benar-benar itu memang masalah yang belum terpecahkan sampai hari ini. Iya, sulit. Iya. Kompleks banget ya Mas. Iya. Bahasan di negara ini. Aduh. Nah, ini kan kita hari-hari ini semua orang ngomongin AI. Atau mungkin ya pejabat-pejabat kita suka ngomong kita harus adaptasi dengan AI tanpa tahu AI itu sebenarnya apa. Betul. Kita ini bangsa yang sering like udah kayak orator saya. Kita tuh sering terjebak sama istilah-istilah kayak AI canggih banget nih pasti ada AI-nya. Semua promosi marketing handphone ini dilengkapi dengan AI teknologi. Terus ada lagi sekarang istilah udah gitu ya Mas, kamera. Kamu pakai AI kerja? Pakai. Berarti ngerasa dimudahkan ya Mas ya? Kalau pakai AI ya merasa dimudahkan, benar. Betul. AI itu sebenarnya memang memudahkan sih, tapi tadi aku setuju sama Mbak Dita bahwa kita harus cost benefit analysis tadi. Apakah kita setiap hari purely pakai AI terus kita nggak nambah wawasan kita tentang dunia luar, itu akan jadi bahaya karena di Amerika aja bahkan pengacara terkenal itu aku tahu sebuah kasus ya gitu ya. Pengacara terkenal di persidangan dia pakai ChatGPT buat nanya kasus. Jadi ada bawa kasus terus dicuplik dari ChatGPT dan dia nggak dicek lagi bahwa ternyata itu kasusnya tuh fiktif karangan si AI tadi. Ini kan agak gimana ya, padahal pengacaranya ini lumayan terkenal kalau aku baca ya di Amerika ya. Bahkan kita yang pintar aja bisa ketipu sama AI gitu. Nah, supaya kita nggak ketipu gitu ya, ini istilah banyak banget. Ada AI, ada Gen AI, ada machine learning, IoT dan big data, kan semuanya ini sebenarnya berhubungan ya Mbak satu sama lain. Dan Mbak, karena Mbak Dita lulusan IT nih, saya pengen nanya IT ya. Sebelum saya terjebak dengan istilah-istilah ini. Tapi ini belum tentu lulusan IT benar-benar ngerti juga ya. Oh iya benar. Tergantung ya. Karena ini perlu pemahaman yang sangat dalam ya. I would say umbrella, let's put IoT atau Internet of Things at aside for a moment ya. We'll go there a bit ya. And big data itu satu cabang sendiri juga, tapi ada hubungannya nanti. Ini ketiga-tiganya nanti ada hubungannya. Let's talk about AI first. Artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kecerdasan siapa? Kecerdasan manusia. Ya, kita mencoba menciptakan human intelligence. Oke. Manusia, human tries to create humans intelligence. Makanya disebut artificial atau buatan, ya, karena bukan organik, ya dari tubuh kita sendiri, dari otak kita sendiri, benar gak? Ya, human ya, atau kalau di dunia biologi istilahnya Homo sapiens ya, itu dipercaya sebagai makhluk hidup yang memang punya kecerdasan di atas makhluk hidup yang lain. Ya, karena look at what we've done ya, dengan teknologi dan lain sebagainya begitu yang nggak bisa dilakukan oleh animals. Ya, bahkan kalau kita bicara mamalia deh yang paling dekat sama kita begitu ya, yang punya certain degree of intelligence and emotional. Ya, emotions aja nggak bisa sama kayak kita, walaupun kalau dilihat di ilmu biologi semata ya, sebenarnya kita ini mamalia juga. Begitu benar, ya, tapi derajatnya paling tinggi. Dari segi apa derajatnya paling tinggi? Dari segi kecerdasannya. Kemampuan kompleks problem solving. Ya, lalu kemampuan emosional yang luar biasa, emotional intelligence. Bagaimana manusia itu walaupun misalnya ya, dia lagi sedih, wajahnya bisa sedang tertawa. Ya, demi untuk mencapai tujuannya. Bagaimana dia bisa navigate a political situation for his benefit or her benefit. Inilah kemampuan manusia yang intelligence tadi, human intelligence. Nggak semata-mata kecerdasan, tapi juga behavior atau sikap, perasaan, emotions, awareness. Ya, kadang-kadang kita lagi ngobrol-ngobrol begitu ya. Terus kita bercanda sesuatu, terus gak ada yang ketawa. Istilahnya kriuk ya. Katanya garing istilahnya ya. Tapi waktu gak ada yang ketawa dan gak ada yang ngomong apa-apa, kok kita aware ya? Kita itu garing.
Itu namanya awareness. Ya, waktu kita menyatakan sesuatu ke seseorang, ngomong-ngomong gini, terus tiba-tiba air wajahnya berubah gitu ya. Terus kita, dan dia nggak bilang apa-apa, lalu kita punya awareness, kayaknya saya menyinggung dia deh. Ada perasaan itu. Awareness. Ya. Kemampuan ini adanya di human. Human awareness. Ya, itu kita tadi udah bicara emotional ya, perasaan, lalu awareness, lalu behavior, bagaimana bersikap, betul? Kita bisa tailor or customize our behavior sesuai dengan kebutuhan. Iya. Bener gak? Iya, iya. Ya, mau marah ditahan, mau nangis ditahan. Punya rasa malu. Ya, punya rasa gengsi. Iya. Human is a very complex creature. Betul. Ya, now itu semua juga bagian dari yang intelligence tadi. Now let's talk about intelligence gitu. Ya, misalnya gini, pengetahuan manusia terus bertambah ya dari kecil sampai sekarang, benar gak? Makanya dulu kita nggak ngerti kan, ini tuh namanya buku ya nak gitu ya. Bener gak? Benar. Awalnya belum pernah lihat buku. Betul. Ya mungkin kita umur 2 tahun kita nggak tahu apaan ini. Gitu, bener gak? Bener, Ya, bener, atau kita umur setahun ya, anak sekarang mungkin umur 9 bulan bahkan ya. Ya, apa ini barang ini, bener gak? Ini namanya buku gitu kan? Buku, ya kamu bisa baca gitu ya. Ada informasi di dalamnya. Nah, kita lagi using our intelligence to capture that information. Dan dia di-store di dalam our brain. Oke. Sehingga ketika kita misalnya 2 minggu kemudian ketemu yang serupa tapi tak sama. Asik ya. Mirip nih, another book. Buku juga banyak bentuknya ya, warnanya dan ukurannya. Nah, human intelligence mampu bilang ini juga kayaknya buku. Lalu setelah dibaca-baca, iya bener ini buku. Dan misalnya ibu kita konfirmasi, iya itu juga buku nak. Maka informasi kedua ini masuk lagi, kerekam lagi ke dalam otak kita. Otak kita adalah jaringan dari neurons yang namanya neural networks. Cakep. Mbak Anit dokter juga. Enggak, ini neural network ini ya ada kaitannya bagaimana nanti AI diciptakan. Oke. Ya, ada hubungannya. Jadi sebenarnya we try to create, nggak cuma sekedar duplicate ya. We try to create that capability. Yang bisa self learning tadi, yang bisa aware, bisa menilai ya. Kalau mau nyebrang jalan, kalau ada yang lewat, walaupun kucing stop, gitu kan. Apalagi kalau orang stopnya buruan, gitu kan ya. Kalau ada polisi tidur, tolong kurangi kecepatan. Gitu ya. Nah, semua kemampuan awareness dan decision making berdasarkan informasi yang masuk melalui perception indera kita. Pendengaran, penglihatan, ya, touch dan lain sebagainya, itu diproses oleh satu prosesor yang luar biasa yang Tuhan ciptakan namanya brain alias otak manusia. Ya, sehingga kita bisa make decision tuh dengan semua informasi yang kita lihat nih. Oh, ada nenek mau lewat, ada kucing mau lewat, ada polisi tidur di situ. Oke, sekarang kecepatan gue berapa? Gue bawa siapa aja dalam mobil ini? Gue naik mobil apa begitu? What should I do next? Di sini human intelligence bermain. Nah, kita try to create that artificially. Makanya disebut kecerdasan buatan, kemampuan untuk mengolah informasi dan data yang unstructured. Yang tiap hari kita ketemu unstructured kan, tidak terstruktur loh. Betul. Tiba-tiba lagi nyetir, hujan gede, unstructured. Ya, lagi jalanan kosong, tiba-tiba ada yang nyebrang lari. Ya, di jalan tol gitu ya, suka ada yang tiba-tiba nyebrang gitu, kita kaget. Unstructured. Lalu what to do? Ya kan, semuanya bekerja bersama-sama kan, bagaimana memproses informasi yang lalu lalang ini semua, yang unstructured, ya, dan sangat-sangat spontaneous. Kemampuan ini, bayangin ya, kita ingin menciptakan kemampuan ini secara artificial. Itulah kecerdasan buatan. Nah, itu umbrella terbesarnya. Ya, jadi kecerdasan buatan apakah robot? Robot adalah subset dari kecerdasan buatan.
Ya, nanti kita masuk ke situ. Ya, jadi umbrella terbesarnya itu adalah kecerdasan buatan. Kita berusaha menciptakan ya kecerdasan tapi yang bukan dari manusianya ini sendiri. Ya, di luar manusia, artificial dia buatan. Tapi kemampuannya nanti akan setara kita. Ya, bahkan bisa lebih dari kita ya. Saya nanti masuk ke situnya belakangan ya. Brace yourself, brace yourself ya. Saya akan masuk ke sana. Nah, ini baru bicara umbrella AI-nya dulu. Ya. Nah, di dalam AI ada lagi yang namanya subsetnya itu machine learning. Nah, gimana caranya supaya mesin kagak bodoh? Mesin bodoh kan? Iya betul. Kalau kita nggak pencet tombol on and off ya on, ya baru dia jalan gitu, hidup betul, off mati betul. Mesin itu dumb bodoh ya di WB gitu. Kita lagi mikir gimana caranya supaya mesin bisa diajarin. That's why it's called machine learning. Bagaimana mesin bisa belajar? Contohnya mesin di sini apa? Yang paling gampang aja, mobil. Iya. Sekarang udah ada yang bisa nyupir sendiri. Nah, self-driving cars. Ya, saya selalu bilang kan berkali-kali di podcast ini ya bahwa I was always fascinated by science fiction movies. Iya. Ya, karena sebenarnya semua yang ada hari ini 30 tahun, 40 tahun yang lalu sudah ada di film. Di film. Betul. Ya, contohnya self-driving cars. Atau taksi yang drivernya adalah robot. Itu sudah ada dari film 30 tahun yang lalu. Betul. Ya, sudah divisualisasikan dan diimajinasikan. Walaupun teknologinya masih jauh gapnya. Ya, itulah yang terjadi kan. Bahwa mesin bisa belajar. Bahwa si mobil ini ya sebagai sebuah mesin tahu bahwa di depan ada kucing nyebrang. Dan ada polisi tidur. Tolong ngerem. Ya, nah ini adalah subset atau cakupan di bawah umbrella AI yang besar tadi. Bentuknya untuk mesin. Salah satunya apa? Ya robot, ya mesin pintar. Ya salah satunya namanya robot. Robot yang mirip manusia jadi Android. Bukan Android operating system. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya nonton film entah 20 tahun yang lalu ya selalu bilang ada istilah cyborg, android ya itu sebenarnya bagaimana bentuknya kayak orang tapi bukan orang, ya dan dia dimasukin kecerdasan buatan. Ya, nah itu adalah part of machine learning gitu. Nah lalu setelah ada machine learning dan kita masuk ke deep learning, subset yang lebih bawah. Ini ada kaitannya dengan neural networks yang tadi saya cerita. Ya karena di zaman saya di zaman saya kuliah sudah ada mata kuliah kecerdasan buatan atau AI. Di saat itu sebenarnya istilah neural network seingat saya sudah disebut. Ya, saya terus terang tidak excited. Sekali lagi saya selalu merasa saya salah jurusan ya. Walaupun sekarang saya jadi melihat itu blessing in disguise. Betul, berguna banget. Berguna banget jadi ngerti. Oh, itu maksudnya gitu ya. Karena dulu awal-awalnya I would say di tahun 80-an sampai 90-an orang itu berusaha ngajarin mesin dengan memberikan a set of rules. Jika kamu melihat sebuah objek yang bentuknya trapesium dengan atasnya bulat dan ada ekornya dan ada bulunya gitu ya, maka itu adalah 1 anjing, 2 kucing gitu kan. Itu namanya rule based. Ya, jadi scientist atau ilmuwan itu mencoba menciptakan rules banyak-banyaknya. Tapi ternyata lelah sendiri. Karena rules itu never ends. Betul, harus di input manual artinya Pak. Exactly, harus diciptakan, rulesnya ditambahin terus. Ya akibatnya kenapa terjadi yang namanya AI winter ya setelah itu. Karena tidak ada use case yang mendatangkan benefits. Capeknya doang, riset yang mahal. Ya yang menciptakan rules yang banyak ini terus dan buat apa? Dan juga gak pinter-pinter amat. Ya sampai akhirnya ada itu kan grup yang pertama ya. Grup yang kedua ini percaya bagaimana caranya bahwa mesin bisa belajar sendiri. Melalui neural networks. Memikirkan gimana caranya kalau informasi itu terkait dan diperkaya sendiri seperti otak manusia yang neural networks tadi. Ngerti gak nyalakan people? Saya aja masih Ya, resiko ya mau bahas-bahas AI ya hari ini ya. Brace yourself ya.
kita ingin mengimitate how the brain is being created gitu. Ya, yang adalah sekumpulan neurons yang membentuk jaringan yang luar biasa kaya. Nah, gimana caranya supaya bisa ciptain kayak gini? Suruh aja dia belajar sendiri. Caranya dengan apa? Caranya dengan perkenalkan dia dengan data sebanyak-banyaknya. Seperti tadi soal si anak kecil yang belajar ini buku, ini juga buku, ini buku, ini bukan buku. Gitu. Lama-lama kita bisa ngerti ya. Oh, buku itu udah lagi majalah, komik, betul? Iya, betul. Ya, buku bergambar, buku tulis. Kemampuan untuk menilai ya intelligence dalam humankind itu luar biasa. Yang namanya buku aja ada jenis-jenisnya. Nah, kenapa sekarang blooming sebenarnya thanks to big data. Kita masuk ke big data. Ya, yang tadi saya bilang bahwa buku. Ini buku, ini juga buku. Ini buku loh, ini buku, ini juga buku, ini juga buku. Segala macam buku, betul? Ini memerlukan data yang luar biasa besar. Ya, nah thanks to teknologi big data, apa itu big data ya? Ya kumpulan data yang masif. Yang unstructured, structured, semi-structured. Ya, kalau structured kan oh ya nama, alamat itu structured ya. Nama yang harus diisi nama betul. gitu. Dan harus karakter ya. Nama jangan foto. Jangan image, betul? Ya text based, ya alphanumerik misalnya kalau alamat, betul gak? Formatnya. Nah, itu namanya structured data. Nah, kalau udah bicara big data itu juga termasuk unstructured. Semua aja you just dump all the data that is captured every day and thanks to yang faktor ketiga. Namanya adalah internet. See, ini semua berhubungan. Ya, di mana sih sumber data terbanyak? Ada di internet. Betul. Ya, dulunya sebelum internet itu ada, jaringan atau network. Internet kan internet work. Ya, jaringan komputer itu semua sifatnya private, tidak public. Milik organisasi X, organisasi Y, perusahaan X, betul? Ya. Sampai akhirnya gimana caranya ini bisa dibuka ke publik. Dan bisa disatuin, terjadilah stream of information yang luar biasa masif. Yang di capture di internet ya kan, melalui internet, flow-nya kan dia semua ya, dia circling around the internet every day. Kebayang gak tiap hari berapa data yang bisa di capture di internet? Can you imagine? Ya, orang yang misalnya texting ya, masukin ke sosmed, digital platform dan lain sebagainya, benar gak? Upload artikel, foto, video, you name it. Ya, itu menjadi stream of information yang I would say melimpah ruah amat sangat dan unstructured. Image, video, text, whatever it is. Ya, ini semua di capture, di-dump ke dalam big data dan bisa di store di cloud. Masuk lagi. Tapi saya gak akan masuk terlalu jauh. Ya, thanks to cloud technology juga. Artinya itu bisa dibagi dengan lebih mudah dan lebih scalable. Ya, mau dikecilin ditambah lebih cepat. Ya, tidak mesti terbatas dengan physical servers. Ya, physical server. Jadi nggak lagi ada keterbatasan itu. Nah, ketika data ini jadi banyak, jadi gampang kan ngajarin si mesin. Udah ada kumpulan datanya, big datanya, thanks to big data ya. Makanya perusahaan-perusahaan yang sudah invest di big data jauh-jauh hari, mereka yang menikmati keuntungan yang tadi Imam bilang ROE-nya naik itu, karena dia tinggal pakai. Si early adopter ini ya. Iya, dan mereka believe in this before the other people believe in it. They wanna invest before everyone say ngapain sih lo gitu ya. Karena big data jujur dulu sangat mahal. How can you capture such a big amount of information? Unstructured pula. Ini baru capture-nya. Ngolahnya is another thing. Betul gak? Ya, kenapa sih pengolahan dulu namanya data warehouse lalu jadi data lake ya? Kenapa sih ini semua jadi teknologi yang luar biasa? Orang cari cara kan gimana ya membuat unstructured data dan information ini meaningful. Karenanya ada istilah data scientist. Ya, mahal tuh gajinya. Ya. Gimana mengekstrak insight yang berharga
dari entah berapa billions of trillions of data every day. Before everybody else know something, you know it first. Because you read the data and you find the pattern. Ini udah kayak mata kuliah. Tapi Yes, seru guys. sih. Mirip-mirip kayak manusia sebenarnya. Iya. Kita dikenalin buku, tahu buku apa jenisnya, bukunya dibaca. Kita jadi pinter, kita jadi bisa bersikap. Mirip-mirip ya sebenarnya, Mbak. Iya, sebenarnya human brain adalah big data by itself. Jelaskan. Ya, tapi disimpan dalam neural networks yang sifatnya biologic. Iya. Ya, human body. Ya, nah ini kita perlu pindahkan ke mesin. Gitu kan? Karenanya itu tadi, setelah big data ada dan cara mengolahnya ada dan penyimpanannya ada, lalu mulailah tadi kan grup kedua yang neural network based AI yang ingin ngajarin mesin atau artificial objects, kecerdasan manusia, dimasukin data-data ini. Nih, lihat nih gambar 1000 kucing. Lu udah ngerti tuh kucing ya? Udah lihat 1000 kali men. Kalau ada jenis kucing baru lagi muncul di internet, dia masuk lagi kategori kucing. Dikasih tahu lagi ke si neural networks, itu namanya kucing. Ya, demikian seterusnya. Semakin rich datanya, semakin juga jago bagaimana mengolahnya. Ya, gimana kan bikin data yang quote in quote berantakan chaotic ini menjadi meaningful. Iya. Ya kan? Lalu dikasih tahu ke mesin, betul gak? Bahwa setelah 100.000 gambar kucing, maka kalau kita kasih gambar kucing, dia tahu itu kucing. Isn't it? Itu sudah mimicking. Iya, betul. I'm trying to find that word dari tadi. Iya, Udah mimicking human intelligence dengan cara seperti itu. Itulah yang terjadi dalam deep learning. Tadi kita bicara AI, kita bicara machine learning, kita bicara subset ketiga deep learning. Pembelajaran yang dalam dari data yang masif. Thanks to big data, thanks to cloud technology, and thanks to internet. Yang bisa menyebabkan data tersebar bertebaran di mana-mana setiap hari dengan jumlah yang tidak bisa dihitung. Ya, if only data ini bisa di capture, di store dan diolah, lalu dipump in ke neural networks. Jadilah Gen AI. Jadi generative AI itu hanya satu subset kecil dari the whole AI umbrella. Ya, artinya dia bisa generate text, image, videos, whatever that is, dari semua big data yang sudah diolah sedemikian. Masuk ke dia, makanya kita bisa prompting ya. Kita bisa prompting the Gen AI kan, application kan. Gen AI give me the picture of a Persian cat. Keluar loh. Iya. Karena dia udah dikasih tahu Persian cat kayak tadi apa. 100.000 gambar kucing tadi. Iya, dia udah kasih tahu nih. Ini Asian cat, ini Persian cat, betul gak? Iya, Semakin dia rich ya, kayak tadi kan ada buku bacaan, buku gambar, buku cerita, betul? Nah, itu sama. Koran, majalah gitu kan. Ada percobaan, semakin dia rich, maka semakin presisi dan akurat hasilnya. Ya, kenapa sih walaupun saya nggak bermaksud ngomongin merek tertentu ya, kenapa ChatGPT misalnya begitu diterima dengan heboh ketika dia launching, karena tingkat akurasi yang luar biasa. Tajam. Sebelumnya belum bisa, belum ada yang bisa, masih nyeleneh hasilnya. Ya, misalnya show me a Persian cat, keluarnya cat lain yang bukan Persian, atau keluarnya bahkan bukan cat, ya keluarnya orang Persia. Bisa kan? Ya kan, bisa, artinya belum rich enough, atau rules yang di generate dari neural networks itu ketika dia mau decision making nyari kan, kita kan kayak di otak kita nyari nih, misalnya coba kalau kita semua diminta merem sekarang ya, coba kamu nggak membayangkan seekor kucing Persia, pasti kita nyari itu di otak kita, kucing oh, tunggu gue pernah lihat nggak ya kucing Persia gitu kan? Iya. It's like that. Itu yang kita try to mimic. That capability di Gen AI. Ya, sekian banyak data yang masuk ini, ketika kita nanya sesuatu, oke,
Tolong dong bikinin proposal bisnis mengenai produk baru yang dairy products misalnya, keju gitu kan. Udah ada di big datanya. Kita tinggal kasih perintah lebih lanjut kan. Proposalnya maksimum 5 halaman dalam bahasa Inggris gitu kan. Ya kan? Tolong kasih sedikit gambar atau visual betul yang relevan dan ini untuk market anak-anak, langsung dia cari. Seperti waktu kita merem tadi nyari proposal. Oke, dairy itu oke, ada susu, ada keju. Oke, keju buat anak-anak tuh gambarnya kayak gimana? Bener nggak? Exactly that. We human creating that capability to mimic our own capability. We are actually amazing creatures yang bisa menciptakan itu dan jadilah Gen AI. Keren. Ya, yang mampu memberikan itu tadi, ya kan? Mau bikin ujian masuk nih, suruh mengarang. Coba kamu bikin personal statement dalam 500 kata. Kenapa kamu mau join universitas ini? Ya kan? Ya, bagi yang malas mikir, ChatGPT kan tulis prompt. Please provide me personal statement to enter university for majoring in information technology. I'm from Indonesia. Ya, so bisa kasih tahu juga gender kamu apa, umur kamu berapa ya, dan ini untuk universitas mana ya. 500 words keluar. Keluar. Betul. Tapi jujur sih Mbak, aku belajar banyak karena dari awal tuh selalu bertanya-tanya Mas Hanif. Karena kan ketika AI itu belajarnya gimana sih? Karena kita tanya dari berbagai sisi pun dia bisa jawab Mbak. Nah ternyata belajarnya seperti tadi. Nah artinya untuk ngedevelop apalagi ChatGPT kan itu baru hype di tahun lalu yang 2023 awal. Artinya develop tuh udah lama Mbak? Atau nggak selama itu karena tadi ada cloud, internet segala macam? Mencoba developnya udah lama. I would say mungkin dari tahun 80-an mungkin orang udah mencoba neural networks gitu. Tetapi dia mendapatkan exponential growth ketika ada big data. I see. Ya, dan thanks to internet. Ya, walaupun saya belum jawab Internet of Things ya, nanti dulu. Nanti dulu ya. Ini cernanya aja udah lumayan. Benar. Jadi nyalakan people dan teman-teman di sini harus mengerti bahwa kita try to mimic that capability of humans. Ya, dan nanti akan jadi lebih kompleks ya, karena nggak cuma sekedar ngeluarin teks atau image atau video, tapi mimicking gerakan human emotions. Wah. Itu lebih ngeri. Itu lebih ngeri lagi ya, bisa nonton film yang judulnya Her ya. Her. Ya, Her ya. Dimana in the future orang itu berteman dengan artificial intelligence. Jadi imam yang saya lihat nih bukan orang. Ya, it's an AI gitu yang bisa respond exactly like a human with all the emotional capability. Isn't it scary? Ya, well it can help. Bayangin yang selama ini introvert ya, nggak mampu berteman atau sering dibully, betul? Ya, di outcast istilah bahasa Inggrisnya ya, dikucilkan di sekolah, dianggap out of the norm, ya, dikucilkan, dia nggak punya teman, ya, entah, saya rasa sih nggak lama lagi itu ya, tinggal beli paketnya, kamu mau teman kayak apa? Datang ke perusahaan penyedianya ya, Oke, do you need a female friend or a male friend? How old? Ya, dari ras apa misalnya, kamu maunya ras apa nih, ya, Caucasian ya atau apa nih, ya, pilih. Atau mau sesama orang Indonesia gitu ya, umurnya sekian, maka datang paketnya. Kayak dating app ya. In dating world as well. It might be ya, but don't quote me ya. You might actually dating an AI object in the future. Ya, without you really knowing, or dengan sengaja you are the one who wants that. Karena human punya satu kelebihan dan I would say jadi satu kekurangan ya, adalah segimanapun canggihnya dia itu haus another connection with another human. Ini yang di-capitalize oleh pebisnis. Ya, kenapa nantinya tuh ya bisa nonton di film Her itu, nantinya bahwa bisnis ini bisa sangat melambung. Kenapa? Bayangin si orang-orang yang terisolir tadi, yang dikucilkan tadi, dan dia pengen punya teman, dan dia beneran bisa punya teman yang responnya sama persis kayak orang, sama persis, tapi bukan orang. Kamu bisa beli dan
kamu bisa preferensinya gimana? Iya, Apakah dia humorous, serious atau gimana gitu? Iya, And they can be your friends. They can even teach themselves to interact with you. Ingat ya, neural networks nggak terbatas gitu aja loh. Dengan interaksi dengan kita, dia mulai tahu nih Anita doyan makan pempek, bisa tahu loh. Dan dia langsung masukin ke quote in quote otak buatan dia. My master quote in quote gitu, my boss ini sebenarnya my boss kan ya. Kan kita beli dia gitu, doyan makan pempek gitu. Dia akan mengamati kita, dia doyan tidur siang. Kalau dia tidur, dia itu ngorok. Bisa masuk infonya. Kayak human. Benar. Dan when that happens. Wah, itu humankind itu tantanya besar ya. Who are we? What we are. Ya, in the future kita nggak bisa lagi bedain nih. Saya nih sebenarnya hostnya nih imam. Ya. Atau imam. Atau artificial imam. Sebenarnya aku mau jujur bukan. Gimik terus. Tapi gara-gara berita bahas tadi ya, ada anak kecil yang dikucilkan tuh saya jadi keinget tontonan masa kecil saya gitu, bahwa ada anak kecil dia sekolah nilainya jelek terus sampai suatu hari ada robot kucing datang dari masa depan yang membantu dia dengan balik-balik bambu. Benar. Ternyata kita sudah diingatkan oleh Doraemon. Dibocorkan ya. Iya. Semua ini menjadi peluang bisnis kan. Gitu. In a way bagus ya, mungkin anak yang kesepian itu nggak akan merasa kesepian lagi. In some ways the problem is solved. In another way, is it truly solved? It's another question. Menarik. Ya, that's why saya bilang nanti batas humanity itu menjadi blur ya. Ya, itu karena saya suka mikir yang kayak gitu-gituan ya, karena saya selalu intrigued by science gitu ya. Jadi saya selalu berpikir kalau hari itu datang, what will happen to us gitu. Bagaimana sih keeping this human values intact gitu loh. Jangan sampai kita kehilangan hal yang membuat kita manusiawi. Kamu nggak manusiawi, apa sih artinya itu, benar nggak? Kita sering bilang gitu kan, ini tindakan nggak manusiawi banget nih. What does it mean really to be a human? A question yang harus kita bisa jawab as an individual, as a society, as a country, and as a humankind as a whole. Ya, kita harus bisa jawab itu. Mbak, aku pengen tanya Mbak. Aku tuh belakangan ini, dan mungkin gak tahu Mbak Ane atau Mas Hanif suka merasakan ketika kita lagi discuss sama teman kita di WhatsApp gitu misalkan. Atau di aplikasi lah. Lalu atau aku omongin deh sekarang misalkan, Mbak Anita aku pengen ke theme park misalkan yang di Jakarta. Tiba-tiba muncul iklan di media sosial kita Mbak. Di Instagram, di TikTok. Dia bisa denger kita apa gimana sih Mbak? Well, itu simple sebenarnya jawabannya ya, karena semua yang kita input into the system is captured by the system. Walaupun by chat Mbak, yang private. Okay, let's talk about privacy. Iya. Jujur ya, nyalakan people, teman-teman di sini kalau udah berani ya main internet ya, apapun bentuknya. Can you 100% be sure that it is totally protected and private? The answer is no. Iya. Ya, although kita udah bilang, apakah bersedia datanya? No. Apakah benar nggak akan ada kebocoran apapun? Nggak mungkin. Ya, kadang kitanya iya, tapi lawan bicara kita mungkin enggak. Ya, ini bagi yang sengaja mau privatkan, apalagi yang dengan sengaja ngupload informasinya ke internet, ke sosial media. Isn't it all being captured? Iya. Iya kan? Saya upload nih in my Instagram account misalnya, ya kan? Wah, fotonya foto jalan-jalan terus. Iya, aku lihat. Nanti apa? Iklan yang keluar apa? Ad-nya. Iya, trip kemana? Exactly. Iya. Dia akan mirip-mirip kayak gitu. Dan gak cuma terbatas di Instagram doang. Ingat ya, ini sudah menjadi big data ya. Saya di Google search misalnya ya, saya search apa gitu, atau di Google Maps, dia interlink. Ya, cari sepatu pesta wanita gitu, ntar keluarnya di Instagram, pusing gak lo? Iya. No, it's not even that difficult. Itu mah gak susah. Ya, sama sekali gak susah. Jejak digital udah pasti ada, like it or not ya, itu menjadi suatu hal yang
Saya selalu bilangnya sebenarnya saya nggak suka ya publicity. Ya termasuk sebenarnya podcast gini ya. Saya pernah bilang kan saya bilang kan saya tidak suka sebenarnya ya. Kenapa? Karena saya orang yang mengerti ya. Karena saya orang IT, saya mengerti gitu, nggak ada yang namanya 100% privacy atau 100% security. There's no such thing. There are always loopholes gitu, like it or not. Makanya kenapa crime criminals itu kenapa cyber security attacks dan lain sebagainya itu kenapa meningkat? Ya karena memang banyak sekali peluang di situ ya. Pura-pura jadi Anita, kan udah banyak kan orang kayak gitu ya. Pura-pura jadi temennya Anita gitu ya. Apa ngomongnya bisa sama lagi. Betul Mbak, betul. Hey Nit, apa kabar? Long time no see. Iya. Ya, sebelum jawab, nyalakan people, pikir 10 kali dulu. Kenapa nomornya beda? Walaupun profile pic-nya sama dan lain sebagainya. Nah, ini semua yang sebenarnya kalau menjawab pertanyaan Imam tadi, enggak, teknologinya udah bukan something yang heboh banget itu mah. Lalu do and don't-nya gimana Mbak? Untuk kita bisa masukin sesuatu di, let's say di ChatGPT. Kalau untuk chat secara private mungkin itu oke lah, nggak bisa kita hindari Mbak. Apakah kita jangan taruh informasi yang private di sana gitu atau? Ya, kalau saya pendekatannya agak paranoid. Tapi tidak tertutup 100%. Iya. Ya, karena banyak orang gini, kalau kita nggak berani pakai juga nggak bisa dapat manfaatnya. Ya, saya pernah punya teman yang bilang nggak akan mau punya Facebook whatever, akun di sosial media dan lain sebagainya. Ya, tapi juga a lot of opportunities datang dari situ. You can meet your old friends, you can get a business opportunity from the social media platforms. Betul. Ya, tadi ya pros and cons, kembali lagi nih. Cost benefit analysis. Ya, sebagai orang yang sebenarnya cukup private tapi nggak private amat ya. Nggak sampai extremely private, nggak, cukup private ya. Saya masih willing ya, tapi mungkin saya akan pilih-pilih ya. Apa yang mau saya taruh di internet, apa yang enggak, satu itu. Yang kedua adalah misalnya kalau kita ketik prompting gitu ya di Gen AI application begitu. Ya pastikan gak ada confidential information. Ya, bisa jadi itu alamat tempat tinggal, ya, nomor telepon, nama keluarga, ya, nama perusahaan dan lain sebagainya. Pastikan itu sudah di masking. Ya, yang itu yang saya lakukan ya, masking data. Silakan di Google ya. Ntar jadi satu sesi sendiri. Ya, ngomongin data security ya. Ya, itu kita harus masking. Itu setidaknya itu do's-nya adalah pilih-pilih ya platform yang lebih terpercaya ya. Kalau saya misalnya lagi pakai search engine gitu ya, saya cek dulu koneksinya secure apa enggak. Ya, kalau dia koneksinya enggak secure, saya nggak mau. Gitu ya, atau pasang misalnya antivirus atau aplikasi yang bisa kasih warning bahwa oh site ini suspicious misalnya. Itu beberapa tindakan-tindakan yang kita bisa lakukan untuk memprotek diri kita sendiri. Ya, atau organisasi tempat kita bekerja misalnya. Ya don'ts-nya adalah yaitu ya hati-hati ya kalau mau ngetik atau bercerita ya. Karena saya juga mikir ya, ini saya ketik begini di WhatsApp gimana nih ya? Segitu preventifnya Mbak ya? Ya ada sense of prevention seperti itu ya. Gitu, dan saya lagi mikir apalagi mau transaksi perbankan gitu ya. Hati-hati ya, pakai jaringan internetnya mesti yang private gitu, yang secured. Ya, nggak boleh sembarangan di public internet karena semua maling-maling internet lagi nungguin. Ya, untuk mencuri data itu. Jadi aduh, kok banyak banget sih permasalahannya, kok jadi ngeri sih. Well, like I said, there's always a downside of something. Ya, kita bisa misalnya bisa menempuh jarak yang jauh dengan cepat karena teknologi yang namanya pesawat terbang. Tapi juga pesawat terbang itu emisi CO2-nya termasuk yang paling besar. Ya, so there's a downside kan. Upside-nya apa? Upside-nya adalah saya nyampe Amerika 20 jam. Downside-nya adalah emisi CO2-nya itu ngerusak bumi ini. Gitu. Jadi selalu ada begitu ya dalam hidup ini. Kemajuan itu ada price to pay gitu.
And eventually kita mesti bisa netting off, jangan sampai kalau sekarang kan kita lagi imbalance ya. Lagi net loss bukan net profit dari segi climate change ya, lingkungan ya, sustainability, dan kita lagi agak minus ya karena kelamaan kita menikmati upside-nya, industrialisasi ya, dan melupakan downside-nya. Gitu, kembali tadi teknologi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ya. Nah, sebelum ke Mas Hanif, bentar dulu Mbak. Nah, tadi kan kalau Mbak Anit bicara upside-nya, downside-nya, menurut Mbak Anit untuk AI ini saat ini banyak down-nya apa up-nya Mbak? Soalnya aku ingat kata-kata Bill Gates kalau nggak salah, dia tuh menentang banget untuk peluncuran AI semasif ini Mbak di tahun lalu. Untuk saya pribadi, again ya, ini sampai poin ini, ya, karena saya nggak bisa berkomentar sampai poin ini ya. Kalau misalnya 2 minggu lagi bisa jadi berubah loh. Betul. Teknologi secepat itu teman-teman, ya, tidak bisa dihentikan, ya. Sampai poin ini saya akan bilang banyak upside, khususnya untuk Gen AI dan juga machine learning, terobosan yang luar biasa. Can you imagine, misalnya kalau ada self-driving cars, maka orang-orang yang punya limitasi, betul gak? Yang lumpuh, yang buta, dia tetap bisa naik mobil kemana-mana sendiri, nggak nyusahin orang loh. Ya, ada emergency, dia punya self-driving cars unit, dia tinggal pakai voice command ke rumah sakit gitu ya. Pergi deh, nyampe deh. Rumah sakit ini yang di sini gitu kan, nyampe. It's gonna be helpful for so many people. Kebayang ya, nggak semua orang punya I would say the luxury or privilege ya. Mungkin di hari tuanya masih ada anak-anak yang tinggal deket-deket. No, not always, right? Mungkin bisa jadi udah sendirian atau sakit dan lain sebagainya. Then this technology will help you. It will. Ya, bagi mereka yang selama ini mungkin nggak usah jauh-jauh deh, misalnya matanya udah buram kalau nyetir ya. Saya ngomongin saya ya kalau malam hari. Malam ya. Ini buram nih ya, susah nih, kacamatanya udah titik-titik-titik. Ya, bayangin kalau I'm actually waiting for that self-driving car to come ya. Ya, karena can you imagine ya, nggak merasa was-was. Kadang-kadang kita misalkan ya naik yang kalau human driver, semoga dia orang baik, gitu ya. Kita percayanya sih baik gitu ya. Tapi kadang-kadang enggak, ya kan? Nah that's the thing right about machine adalah kita bisa control those kind of risk factors. With human you cannot, and that what makes us human. Setuju. Iya gak? Karena misalnya kita berteman nih, saya berteman sama Hanif, saya gak bisa kontrol dia 100%. Bisa aja suatu hari dia mengkhianati saya. And that makes him and me human. Karena kalau dia AI nih, saya bilang no traitor. Saya bisa set rules-nya. Dilarang mengkhianati. Iya kan? Saya bisa loh kalau saya mau. Jadi tetap jadi teman saya, teman AI saya ya, fun to be with, to chat with ya. Tapi nggak akan mengkhianati saya. Ya, what makes us human adalah kita punya this kind of vulnerability. Ya, bahwa ada resiko-resiko itu when we interact with another human. Isn't it ironic ya? Karena jadi paradoks ya. We actually long for, kita ingin sebenarnya this emotional connection, tapi sebenarnya itu mengandung banyak resiko. Bahwa kita bisa disakiti, dikhianati, dikecewakan, betul? Ya. Nah, itu yang makes us human. Nah, ini yang sebenarnya tadi the question of humanity, balik lagi ya. Kalau ini hilang, will we still be a holistic human apa enggak? Tidur gak ya malam ini? Kadang-kadang setelah dikeluarin ya, diucapkan ulang ya, balik lagi ke sini kan, denger lagi sendiri, mikir lagi, kan ada neural networks di sini, benar nggak? Kita mulai memikirkan ini ya, jadi it can be very helpful. Sampai poin ini saya akan katakan banyak upside-nya, banyak upside-nya ya. Tapi pemakaian bertanggung jawab ini sulit ya. Ya, memberikan efisiensi nggak dalam bekerja, luar biasa Gen AI ini.
Ya dulu bikin satu proposal mungkin perlu 2 minggu ya, sekarang bisa dalam 3 jam selesai. Bener. Bener kan? Iya. Tapi artinya waktu sisanya ini mau diapain? Nah, iya. How to make use of this productivity yang kerilis ya. Istilahnya tuh release productivity dalam dunia manajemen. Mau diapain? Dia terlalu cepat gitu Mbak. Enggak, kita jadi semuanya udah beres kan? Iya. Lalu sisa waktunya mau diapain? Karenanya nggak menutup kemungkinan nanti in the future udah ada beberapa school of thoughts ya yang mikirin ini. Kita tuh nggak akan kerja lagi 8 jam sehari, 10 jam sehari in the future gitu. Ya, karena ini semua gitu. Ya. Lalu what will we do with those times? Will we play with AI? Will we be in the virtual reality? Ya, with our avatars gitu ya. Seru ya. Apakah kita akan sibuk nanti di dunia virtual? Ya, dan mulai meninggalkan dunia reality. Ya, dan pindah ke virtual reality. Ya, seru nih. Kemungkinannya besar sekali. Aduh ya. Jadi overthinking ya Mam ya. Soal humanity ini. Iya, aku jadi ngebayangin imajinasiku kemana-mana gitu loh Mbak. Iya, memang. Kalau ada utopia atau apa distopia segala macam. Wah, iya. keren banget. Banyak manfaatnya gitu ya. Jadi orang Iya. bisa kuliah nggak lagi harus duduk di kelas bareng-bareng ya. Benar. Bagusnya adalah you can be, mau sekolah di mana? Iya. Iceland you can. Oh, saya mau ikut universitas yang di Iceland, you can. You don't need to fly there. Ya, dari rumah aja. You can gitu. Dan bukan di kotak laptop itu lagi in the future. It won't be. Mungkin dengan teknologi tadi virtual reality atau augmented reality ya, atau bahkan hologram ya yang merupakan representasi dari augmented reality. Benar. Gitu ya. Jadi ada di film duluan, like I said. Sudah ada di film. Iya. Ya, nah ini akan seperti ini. Jadi banyak banget possibilities-nya gitu. Benar. Apalagi kemarin tuh aku ngelihat Disney itu dia ngeluarin semacam VR gitu Mbak. Tapi kita tuh bisa masuk ke dunia Disney-nya dan kita bisa jalan di tempat Mbak. Sorry, maksudnya kita kayak treadmill, kayak berjalan tapi seolah-olah kita memang di tempat gitu. Jadi kita ya gitu deh kayak jalan gitu. Keren banget. Ya, jadi nanti kalau treadmill nggak boring lagi ya, tinggal pasang aja. VR betul, soalnya kita lagi di mana gitu ya. Jadi nggak bosen kan, padahal di atas mesin treadmill. Benar. As if kamu lagi, jalan di Tibet misalnya, bisa pilih, nggak bosen dan seperti seakan-akan ada di dalamnya. Wow, that's masuk sedikit ya, yang ke distopia tadi ya. Ya, kebayang bahwa kita yang menciptakan kemampuan mimicking kita, saya ulangi ya kalimat saya, kita yang menciptakan kemampuan untuk mimicking kita, yang kita ciptakan ini yang bisa mimicking kita punya computing power di atas kita. Nah ini ngomongin computing juga, ini ya kemampuan komputasi ini juga serem juga sebenarnya. Serem ya, di atas kita. Kenapa? Bayangin dia nggak pernah capek, 24/7 kita harus tidur. Ya kita kadang-kadang bisa lemes, sakit dan lain sebagainya, ini enggak. Ya. Dan apalagi kebayang ya, computing power ini dia bisa ngitung dengan super cepat gitu. Kita kalah dari dia, tapi kita yang ciptain dia. Kita yang ciptain dia ya. Dan use case positifnya akan banyak banget ya, termasuk machine learning itu kan sampai nantinya dokter juga akan pakai. Udah mulai banyak yang mengembangkan ya. Surgery ya, karena dokter tuh bayangin ya kalau harus operasi, 10 orang sehari capeknya kayak apa? Ya nanti dia tinggal merentah si tangan itunya ya, bukan bionik itu. Bionik kan campuran ya. Ini tangan mesin, ya, tangan mesinnya itu bawa dan dia nggak pernah capek dan presisinya tinggi. Nggak akan ketinggalan gunting misalnya. Gunting ketinggalan dalam perut ya. Itu terjadi kan karena kita ngantuk ya, atau kita udah lagi ya, mungkin namanya juga dokter juga manusia ya. Mungkin dia lagi ada masalah atau apa gitu ya. Tapi si mesin-mesin ini nggak akan, karena dia di prosedurnya udah ada. Terakhir cek ada gunting ketinggalan nggak gitu kan? Dia nggak bisa miss itu. Itu part of the rules. Ya, sehingga dia akan screening sekali lagi, masih ada benda asing nggak? Jika ada, tarik keluar. Gitu, dan itu menjadi sebuah prosedur yang presisinya atau akurasinya tinggi. Ya, nah distopianya ya itu tadi ya, ketika kemampuan computing power itu sangat tinggi dan
humanity itu dipertanyakan ya, dan apakah mereka akan balik overcome kita? Ups. Udah ada di film-film ya? Udah Mbak. Udah ada di film-film ya. Semoga enggak. Tapi it's our decision. How far do we wanna go? Nah tadi udah ngomongin kemampuan komputasi nih Mbak nih. Yeah. Aku pengen nanya sih Mbak sebenarnya. Lately gitu ya kan, kita sempat pemerintah mendukung Mbak soal digital ekonomi dan yang lain-lain. Terus akhirnya tumbuh banyak startup. Tapi akhirnya startupnya tumbang. Di saat yang bersamaan udah startupnya tumbang, ternyata manufakturnya juga tumbang. PHK masalah banyak banget. Tapi sebenarnya ini bukan dampaknya bukan gara-gara AI ya Mbak. Tapi tadi ngomongin kemampuan komputasi di masa depan pastinya manufaktur ini kelihatannya ya akan gak banyak pakai orang lagi seperti ya Mbak. Kayak tadi Mbak Rita bilang operasi bisa dipakai robot tadi. Yeah. Apakah kedepannya ini akan mempengaruhi industri juga Mbak? Manufaktur. Oh sangat. Manufaktur gini, pekerjaan yang repetitif dan tidak kompleks itu adalah yang paling duluan tergantikan oleh kecerdasan buatan. Karena paling gampang. Yang paling sulit itu kan karena sekarang gini, AI sekarang levelnya juga belum bisa persis human, mimik 100% belum bisa. Ya kan? Atau udah bisa tapi mungkin masih prototyping ya. Somewhere out there gitu kan. Kita nggak tahu nih orang-orang yang ngelakuin riset-riset ini ya. Kadang-kadang tuh saya di umur segini ya, saya tuh kan sebenarnya impiannya pengen jadi researcher ya. Kalau lagi ngomongnya tuh ada kebangkitan dikit ya. If only I was in a research lab gitu. Yang lagi mengembangkan the next AI gitu ya. Actually ada impian kayak gitu ya. A part of this orang-orang yang inventor gitu ya. Yang menciptakan. Jadi saya nggak berani klaim ya. Jadi disclaimernya dulu bahwa bisa jadi sebenarnya jangan-jangan sudah ada yang bisa. Ya mimicking 100% tapi sifatnya masih belum sempurna aja. Ya masih agak prototyping. Ya jadi sebenarnya kembali lagi ya ini sebenarnya sedang terjadi ya. As we speak gitu loh. Nah seperti itu sih. Kurang lebih. Tadi kan ngebahas terkait pekerja yang seorang pekerja yang mungkin gak untuk tergantikan sama AI. Yeah. Tadi yang Mbak Anit bilang juga pekerjaan yang repetitif yang mungkin akan tergantikan pertama oleh AI. Nah lalu gimana repetitif sih Mbak? dan sederhana ya? Repetitif dan sederhana. Yeah. Dan gimana sih Mbak mungkin kita sebagai pekerja mungkin kreatif, mungkin nggak bisa menutup mata kalau pekerjaan kita mungkin akan digantikan juga ke depannya. Nah, gimana sih Mbak solusi buat kita yang harus kita siapkan gitu Mbak? Apakah kita harus beriringan dengan perkembangan AI? Artinya kita memanfaatkan atau gimana Mbak? Sekali lagi ya, bukan berarti karena AI jadi hype maka cuman AI doang yang menjanjikan. Not necessarily. Ya. Sorry to say belum ada robot yang bisa mijit manusia dengan enak. Masih enak ya, tempat pijit. jadi profesi tukang pijit masih laku gitu. Masih aman. Kadang-kadang kita mikirnya kejauhan begitu ya. Kita mikirnya kejauhan karena hype-hype yang ada. Ya, padahal suruh robot motong rambut kita juga belum tentu bisa yang seperti kita inginkan saat ini. Ya. Nah jadi, pertanyaan tadi apa Imam? Iya gimana solusi kita untuk sebagai langkah preventif gitu? Ya solusinya ya pelajarin ya trennya kemana. Yang gini loh, orang yang mengantisipasi perubahan itu yang akan menang. Betul. Gitu, orang yang tidak sadar ada perubahan dan tergulung ke dalamnya itu seperti orang yang lagi ada apa sih gitu kan. Tiba-tiba ombak datang gitu, terus ketelen. Don't be that person. Don't be that person. Don't be ignorant ya. Oh ya udahlah hidup jalanin aja. Come on, we are ya the creature yang menciptakan si AI itu. Masa jawabnya begitu? Betul lah. Masa jawabnya ya sudahlah, apa yang sudah terjadilah ya, terima aja nasib. Come on guys, kita adalah humankind yang menciptakan AI. We should not be ini masalah mindset ya. Jangan sampai kita jadi orang yang sikapnya begitu. Ya informasi begitu banyak tiap hari lalu lalang ya, jangan cuman sekedar pengen eksis di TikTok atau ribut yang gak penting ya. Coba juga pelajarin tren apa ke depannya. Pekerjaan-pekerjaan apa sih yang lagi ke depannya akan ngetren. Ya, future of work namanya. Apa tuh tren future of work?
minimal sampai 5 tahun ke depan. Udah ada studinya. Ya bahkan saya bagikan di salah satu free webinar saya gitu ya. Udah ada future of work. Dan itu gak cuma semata-mata soal AI. Iya AI nomor 1. Ya nomor 2 pasti big data. Ya. Lalu apalagi data scientist ya itu pasti. Tapi apakah cuman itu doang? Ya enggak gitu. Tapi make sure kita nggak ada di domain yang tergantikan dengan mudah. Bener gak? Pekerjaan repetisi, pekerjaan yang tidak kompleks, ya, pekerjaan yang formulanya sudah pasti, hati-hati ya. Misalnya ahli statistik itu tergantikan ya, karena rumusnya udah pasti. Ya, you don't need a statistics expert ya untuk hal-hal sederhana ya. Ya, itu bisa digantikan atau misalnya accounting. Menarik. Ya itu akan karena udah pasti kan cara pembukuannya begitu gitu. Ya itu akan mudah tergantikan. Ya peran-peran seperti ini akan mudah tergantikan oleh AI. Ya oleh kecerdasan buatan. Ya jadi formulanya udah pasti, repetitif sifatnya, tidak kompleks. Ya atau sederhana. Ini kemungkinan besar akan tergantikan. Nah pastikan sisanya kan berarti belum tergantikan. Iya, betul. Nah pastikan kalau kita ada di ranah ini ya cari skill lain, upskill yourself. Kenapa sih ada skill upskill? Pertanyaan saya seberapa banyak orang sih yang benar-benar upskill dirinya? Iya kan? Nah satu lagi nih blind spotnya humankind ya. Di satu sisi bisa sangat ambitious, curious, ya, kreatif, inovatif, benar nggak? Benar. Di sisi lain bisa sangat lazy, betul nggak? Negatif, envious, ya kan? Ini nih human nih, paradoks yang ada satu. Pastikan kita yang di sebelah sini ya. Jangan di sebelah sini. Kita sedikit aja. Ya, jangan di situ. Sesekali julid boleh sih. Ya jangan selalu ada di situ ya. Kalau nyalakan people kebanyakan ada yang sebelah sini, tolong sekali-kali invest yang di sebelah sini. Ya, yang selalu berpikir bagaimana melakukan sesuatu dengan cara baru, cara lebih cepat, lebih baik. Ya, bagaimana invest in yourself ya supaya nggak tergantikan. Kita belum tergantikan ya, jangan lupa kita yang menciptakan kecerdasan buatan itu. Jadi kita sebenarnya belum tergantikan dan kita bisa position ourselves nggak tergantikan ya, itu pilihan di tangan kita. We are the decision maker anyway. We are the creator of that mimicking capability. Jadi kita harus bisa make decision. Ya, make the right decision. Ya, nah sederhana aja untuk kita yang nggak usah mikir lah itu mungkin di research lab di mana gitu ya. Tinggi banget mungkin kalau sampai sana. Ya di luar itu I would say ya cobalah try to upskill yourself ya, belajar skill baru di area-area yang belum tergantikan atau tidak tergantikan. Ya kalau pekerjaan kita ada di area yang tergantikan, segera bertindak. Jangan nyalain orang lain ya. Ini selalu pola yang ada ya dari era hunters and gatherers ya. Sampai bercocok tanam, agricultural era, sampai industrialisasi, sampai informasi. Ya, sampai sekarang ya human and robotics together ya, society 5.0. Udah panjang. Apa yang kita belajar dari situ? The only constant is change. Makanya dalam Agile ada prinsip welcome changing requirement. Agile lagi nih. Embracing change. Iya, embracing change ya. Karena change is the only constant in life. Betul. Lihat tuh, belajar dari sejarah aja deh. Belajar dari sejarah deh. Tapi sekarang siklusnya makin cepat aja. Ya, dari satu era ke era lain semakin cepat. Dengan apa? Dengan big data dan internet ya. Ini internet ini luar biasa ya, I would say. Teknologi yang benar-benar mengubah dunia dan manusia. Itu adalah internet ya, Internet of Things ya. Ya bagaimana sebenarnya barang ya, items, barang mati gitu ya, benda mati itu terkoneksi ke internet. Simply itu artinya Internet of Things. Ya, bagaimana jika kita lagi di kantor ya, kita bisa ngawasin di rumah terjadi apa. CCTV. Ya.
mantan bos saya ya, piara anjing. Ya dia tinggal dari handphonenya tuh. Dia bisa lihat anjingnya ngapain dan ngasih makan otomatis, benar bisa tek gitu. Bisa kita bisa punya sensor ya. Oh ada kompor yang belum dimatiin. Ya datanya itu nyebrangnya dari mana? Internet. Iya. Ya. Oh lampu kamar tidur belum dimatiin, boros. Nanti ada alertnya. Nah, kok bisa tahu tuh? Nah, data dari benda mati ini ditransmisikan lewat internet. Ya, dengan teknologi sensor misalnya. Iya. Ya, atau kita punya misalnya untuk bisnis kurir ya. Mau tahu nih kurir kita beneran kerja apa enggak gitu. Ya, berapa lokasi sehari? Bisa tuh pakai sensor. Ya teknologi Internet of Things ini. Ya kita tahu tuh masukin ke motornya, ke mobilnya dan lain sebagainya. Kita tahu ya. Dan kita bisa hitung nanti efisiensinya dan lain sebagainya. Jarak travelnya udah berapa lama dia berhenti buat toilet break atau makan siang. Everything is converted, transmitted into internet ya kan. And as a response kita mendapatkan data juga. More data from the internet. Through the internet, from the internet. Ya, jadi data itu jadi streams of data itu I would say di zaman ini super masif. Kenapa the tech giants ya macam Google gitu berlomba-lomba ya pengen punya big data because of this. If you have data and you can interpret the data, you are actually having power. And you can control the world. You can it's kind of true. Kind of true. You can control the world. Sebelum orang tahu, kamu tahu duluan. Because of data gitu. Yang begitu banyak. You can get insights ya. Yang orang lain belum tahu. Ya, kenapa data ini jadi sangat-sangat powerful. Ya, ngeri ya. Jadi sebenarnya lebih baik tahu apa tidak tahu. Ya, katanya the bliss of ignorance ya. Kalau kita nggak tahu, ya udah. Iya. Ya, kadang-kadang lebih baik nggak tahu aja gitu kan. Kita nikmatin aja lah segala kemudahan ini. Iya, begitu kita tahu ternyata the world is kind of a scary place ya. If you have a lot of data, oh di sini lagi terjadi apa, di sana terjadi apa. Kalau kita nggak bisa secara objektif mengolah ini semua, isn't it a scary information? Kita bisa overwhelm ya by these streams of information yang kita nggak mampu olah. Benar. Ngomongin sensor dan internet baru kemarin nih Mbak. Aku tuh servis kendaraan yang cukup kelas A lah Mbak. Iya. Terus datang ke sana, aku nggak ditanya keluhannya apa. Cuman kuncinya itu yang keyless, ditaruh di situ di komputernya. Oh masalahnya ini ya. Hah aku bisa, ini kok tahu ya? Apa saya yang Nora gitu. Jadi udah segitunya Mbak. Jadi aku tambah harus ngomong, udah tahu keluhannya tuh di mana aja gitu. Yes. Dan itu keren Mbak. Iya itu kan berarti selama kamu nyalain dia capture semua information yang terjadi within the machines and engines. Benar. Ya of that vehicle. Ya masuk ke dalam data storage-nya. Iya, gitu. Itu keren sih. Dan terus berikutnya beberapa bulan lalu juga mungkin Mbak Ani atau Mas Hanif tahu Toys R Us brand. Dia kan sempat bangkrut ya Mbak di 2019-an dan dia tuh muncul lagi dan dia keluarin satu campaign marketing yang menurutku pinter walaupun nggak terlalu bagus. Dia ngeluarin satu video campaign full AI Mbak. Full AI dari sisi suaranya, orangnya. Jadi dia tinggal prom aja gitu Mbak. Dari prom aja. Nah itu nyambung sama bahasan kita yang tadi tergantikan sama AI Mbak. Atau dari sisi kreatif ataupun dari orang dan lain-lain. Nah yang aku pengen tanya nih Mbak Anita. Mbak Anita kan juga bukan orang yang terlalu sosial media banget. Bahkan tadi podcast aja harus tim nyalakan paksa untuk ayo dong Mbak sharing ke kita. Nah tapi tadi ketika kita ngobrol kesana kemarin Mbak Ani tetap update. Gimana caranya Mbak untuk kita gak terlalu berlebihan tapi kita tetap update dan bisa belajar dari situ? Nah ini dia ya. Saya tadi nerangin panjang lebar ya mengenai neural networks dan segala macem gitu.
Bersyukurlah ya kalau dari kecil kalian suka belajar. Karena human brain ya, dan ini biological things loh ya, ada darah dan daging di dalamnya. Isn't it ciptaan yang luar biasa gitu. Ini bukan machines ya. Ya, ini mengcapture segala macam informasi itu di situ gitu loh. For your lifetime. Wow. Makanya kenapa saya pernah ngomongnya sama Hanif atau siapa ya, nonton film Chappie. Iya, ke saya. Chappie ya, CHAPPIE ya, tahun 2015 ya. Film yang cukup shake saya ya. I was shaken gitu karena mikir bahwa human yang robot ya, bagaimana nanti istrinya itu meninggal di salah satu scene film itu ya, lalu dia capture all the knowledge, the experience, emotions, behavior, awareness. Sama dengan someone's soul. Ya. Dan ditranslasikan menjadi data digital. Dan di-plug in ke dalam robot yang persis istrinya. Dan dihidupin, di turn on. Pertanyaannya istrinya itu bukan. Lumayan ya, saya abis nonton film itu shaken saya. Tahun 2015 ya, shaken itu terguncang maksudnya. Seperti biasa karena saya orangnya suka pemikir gitu ya. Ya saya jadi memikirkan itu. Sebenarnya bahkan apa yang kita bahas dari hari ini aja datang dari film itu juga. Iya betul. Ya dan saya selalu curious ya, abis itu saya baca-baca. Nah saya mulai baca mengenai how far sih orang itu udah bisa mimicking itu, gimana cara storage-nya ya, conversion-nya gimana dari human awareness and feelings itu jadi digital data. Mesin itu hanya bicara digital language, 0 dan 1, 0 1. Ya, kalau mau ngerti soal ini ada filmnya lagi, namanya Animatrix. Bukan Matrix ya, Animatrix kartunnya. So-called kayak prequelnya. Ya, bahwa dunia mesin itu adalah dunia yang bicara 01. Itu bahasa mesin. Gimana mengkonversikan bahwa Anita lagi sedang merasa jealous karena melihat itu jadi 01. Wow. Amazing, and we are doing it. We are doing it currently. Ya, as usual movie duluan. Ya, movie duluan. Nah, tetapi kembali lagi ya, apa aja yang kita pelajari, kita lihat, kita observe, kita alami in our lifetime, itulah our big data. Gimana caranya up to date ya? Well, banyak-banyak baca, banyak-banyak observasi. Gak cuma sekedar baca ya. Jangan baca yang namanya intentional learning. Ya, observasi kan, lingkungan gitu. Kenapa ya ada fenomena ini misalnya? Ini maksudnya apa? Even film aja menjadi sebuah fenomena gitu. Oh itu maksudnya apa ya? Kok begitu gitu misalnya. Nah rasa ingin tahu itu adalah bahan bakarnya. Sebenarnya kalau kita gak curious ya, humankind ini semuanya gak ada yang curious nih, sekian billions people, gak ada pencapaian apapun. Bener gak? Gak ada yang pengen terbang. Gak ada yang pengen diving ke dalam laut, betul? Gak ada yang pengen menciptakan sesuatu. Gak ada gadget, gak ada iPod, iPad, gak ada smartphone, right? Because there's no curiosity. Betul gak? Jadi kalau gimana caranya sih Mbak Anit, walaupun tadi gak terlalu suka tampil, bukan berarti juga gak memanfaatkan kan? Gak tampil di internet platform bukan berarti gak memanfaatkan internet platform loh. There are huge information in the internet, pilih-pilih kan? Mana-mana yang membuat kita jadi makin pinter. Betul gak? Ya bagaimana mengabsorbnya di sumber yang mana. Betul kan ya? You can actually learn about anything nowadays through the internet. Apapun bisa, mau belajar masak, belajar bahasa, you name it. Ya semuanya bisa dicapai lewat internet. Tapi kalau dengan catatan kita punya curiosity. Ya dan punya kemampuan buat menerima suatu informasi nggak cuma sekedar lewat gitu. Ini nggak bisa diajarin ya. Mungkin bisa kalau lagi kecil. Kalau udah gede susah-susah gampang nih. This is a habit, right? Dari kecil
tiap kali misalnya if you have children ya atau keponakan apa, ketika dia melakukan sesuatu atau terkena sesuatu, maka kita mengajak dia untuk mengobservasi dan berpikir. Kamu tadi merasakan apa? Itu tadi namanya ini loh, apa yang kamu rasakan misalnya. Diajak berpikir ya Mbak. Diajak berpikir supaya diinternalisasi. Observasi dan internalisasi masuk ke neural networks. Klek, masuk dia ke dalam jaringan, sistem jaringan ya kan. Nah kebanyakan orang lewat doang kan, set gitu ya. Dan yang lebih gawat lagi kalau tidak ada curiosity. Berarti udah jelas Mbak Anit yang sebelah sini tadi ya. ya peduli amat lah gitu tentang dunia ini. Nggak bisa ya, kita nggak bisa bilang peduli amat, we live in it ya. So curiosity is the key ya. Nah berarti kuncinya adalah rasa ingin tahu. Coba waktu zaman Hunter and Gather kita nggak ada yang pengen tahu ini gimana caranya biar berburu lebih efisien. Nah udah tuh kita sampai hari ini masih kayak gitu aja tuh, lari-lari aja, betul aja. Gimana supaya gak kehujanan, bener gak? Kalau lagi hujan ya gak, masa sembunyi di gua terus. Kalau hujannya 5 hari di gua 5 hari gak makan. Iya, untung ada yang berpikir yaudahlah rezeki udah diatur. Iya. Nah, kita balik lagi nih Bang ngomongin soal apa namanya adaptasi dan juga kolaborasi nih kan. Kita emang Mbak Anita kan agelist juga gitu. Nah gimana caranya di sekarang ini juga kita kan udah dihadapin sama Gen AI dan segala macam ya. Gimana caranya kita tetap bisa kolaboratif sama teknologi? Mungkin nanti ke depannya kita akan berdampingan dengan robot yang secara fisik nih robot beneran gitu, terus kita ngobrol bareng. Nah itu gimana caranya supaya kita bisa kolaborasi atau mungkin memanfaatkan kali ya Mbak ya, lebih tepatnya. Iya, pikirkan untuk taking benefits from these technologies. Gitu. Jujur saya pakai Gen AI. Ya. Dan jujur saya kadang-kadang kagum sama Gen AI. Ya, tetapi saya tidak semalas itu ya. Ya, jadi saya ingin menulis sesuatu, saya tulis dulu di bocoran dikit ya. Ya, karena saya kan orangnya curious ya. Saya nggak segitu saja menggantungkan sepenuhnya ya. Saya ketik dulu. Versi saya walaupun nggak 100% sempurna. Mau gini. Lalu saya akan minta Gen AI kasih versi lain yang sama artinya. Ya, saya akan bandingin. Ya, saya akan take time buat bandingin. Terus, I see. Gitu. Yang ini, ini gue lebih tepat, ini dia lebih tepat. Keren juga ya dia bisa mikir gitu ya. Demikian seterusnya. Jadi yang belajar nggak cuma Gen AI-nya. Saya juga Gen AI sebenarnya. In a way, ingat ya, our brain is a neural networks yang harus terus dikasih informasi. Our brain is a source of a big data yang udah dikumpulin sejak kita lahir. Ya, jadi pikirin caranya memakai untuk kepentingan yang baik, take advantage ya, dan juga belajar dari situ. Ini 2 penting. Ya, pikirin caranya untuk bagaimana kita bisa utilize for our benefits and learn from it. Ya kan? Keuntungan Gen AI adalah tadi kan dia motong waktu kerja kita. Ya, akibatnya kita mungkin bisa alokasikan waktu yang terpotongkan ini atau produktivitas yang meningkat untuk belajar hal baru. Betul gak? Betul. Ya, ini namanya kerja pinter. Gitu. Jadi, apakah kita harus hidup berdampingan? Tergantung role-nya apa, nggak mesti berdampingan banget kok. Ya, bisa jadi kita yang memerintahkan, ya kita yang fully utilize, atau berdampingan as if misalnya kalau saya seorang dokter ya, surgeon ya, ahli bedah, memang agak berdampingan ya. Gitu ya, karena kan kayak jadikan dia perpanjangan. Our extension. Kalau dokter bedah kan jadi perpanjangan kan, supaya tangannya bukan tangan saya, tapi saya yang kasih komando. Mengontrol ya. Gitu. Gimana caranya supaya ini jadi perpanjangan? Gimana caranya ini mempercantik? Ya, jadi cara berpikirnya dirubah ya. Jadi nggak selalu melulu semuanya itu harus diciptakan dari nol. Sekarang, gimana memanfaatkan teknologi yang ada ini sebagai perpanjangan, extension of what we do, gitu kan? Atau enriching, memperkaya of what we do, atau make what we do faster. Extend, enrich, fasten, mempercepat.
Ya, Ernest tuh memperkaya ya. Tadinya idenya, aduh nggak keluar nih ya. Otak lagi buntu nih, bener nggak? Kadang-kadang human kan gini, nah ini human nih. Ya, kadang-kadang dia lagi mentok. Ya, padahal dia yang bisa menciptakan kemampuan mimicking itu, dia mentok gitu. Gen AI nggak pernah mentok ya. Ya. Itu dia masalahnya, bener gak? Waktu kita mentok, kita mungkin tulis sesuatu aja, oke. Kita minta Gen AI yang bantuin. Ya kan, jadi dia menjadi kita utilize buat kepanjangan, buat kita utilize buat benefit kita. Ya, nanti banyak sekali use case-nya, I would say unlimited the possibilities. Ya, tapi yang nanti gray area banyak juga. Siap-siap. Saya udah cerita beberapa tadi ya. Yang gray area ya, yang akan questioning humanity gitu. Akan banyak juga. Ya, nggak tahu is it in our lifetime ya, but if it is ya, then we have to be ready ya, menyikapinya. Gitu. Seru banget ya. Seru banget bahasannya nih, kalau dilanjutin sebenarnya bisa sampai malam ya. Karena kita penasarannya adalah kalau orang lain mungkin bahasa AI, ini membantu pekerjaan segala macam. Terus sebenarnya tuh waktu pas bikin tema ini sama Marita adalah secara filosofinya tuh sebenarnya gimana sih? Kedepannya humanity akan kayak apa sih? Bener. Karena sebenarnya itu yang lebih menarik gitu. Kalau sekarang kita merasa dibantu, jangan-jangan 5-10 tahun yang lagi kita yang gak dibantu sama dia. Either that atau kita jadi sangat males kayak si film Wall-E itu ya, sangat tergantung sama dia. Gak bisa ngapa-ngapain tanpa dia gitu. It's very dangerous, isn't it? Ya, karena humankind kan harus mempertahankan a certain degree of control kan, and authority yang tetap milik human gitu. Iya. Ini yang dari tadi belum keluar ya. Ini kan batasan yang harus kita buat. It's what makes us human. Ini loh, di sini ini non-negotiable. Gitu. Di luar ini silakan. Ya, tapi di sini jangan sampai ini hilang. Gitu. Bahasan hari ini menarik banget. Oke, dari aku mungkin terakhir nih Mbak, aku ada pertanyaan. Dengan semua fenomena yang tadi kita bahas juga terkait AI, ada yang digunakan untuk kecurangan ataupun ada kebaikan juga. Betul. Untuk membantu mempermudah kerja kita. Melihat fenomena sekarang ini, apalagi tadi Mbak Ane sempat bahas juga, suara bisa dipalsukan, muka bisa dipalsukan, seolah ini imam padahal bukan. Gimana sih Mbak skill atau skill lah yang harus kita punya untuk tidak termakan atau bukan menjadi kemunduran untuk kita ke depannya. Harusnya itu memanfaatkan kita untuk jadi kemajuan, apalagi literasi di Indonesia ini kan sangat rendah sekali ya Mbak. Dia baca berita atau artikel aja cuma di depannya doang, abis itu disebarin lagi. Wah, ini si X begini, padahal ketika dibaca lebih dalam itu clickbait aja untuk kita mau baca, padahal nggak begitu beritanya. Ini jawabannya sederhana ya, bahkan nggak secanggih AI. Jawabannya adalah critical thinking. Gitu. Sebenarnya bangsa yang bisa maju itu loh bangsa yang penduduknya punya kemampuan critical thinking yang bagus. Oke, tapi itu belakangan gak sih Mbak, dengan tadi Mbak Anit bilang semakin AI mempermudah kita semakin malas dan semakin mungkin critical thinking gak akan muncul gitu Mbak. Nah justru itu yang saya bilang, arena di mana kita gak boleh kehilangan grip kan. What makes us human adalah awalnya kita critical thinking kan. Kita curious, kita punya critical thinking, jangan kita kehilangan ini dan digantikan oleh si AI gitu, oleh si buatan tadi gitu, oleh machines gitu ya. Nah jadi sebenarnya itu simply adalah kemampuan critical thinking dulu. Ya, dan ini harus dipupuk sejak dini. Ya, ini ada beberapa orang lebih kritis dari sononya. Salah satunya saya. Ya, jadi my parents don't really like teach me a lot of things ya. But I'm just very curious about things. Ya, emang dari sononya by DNA ya. Selalu penasaran gitu di kala anak-anak gak mungkin seumuran saya hari itu ya mikirnya mau pergi main, tidur, makan gitu ya. Nah, saya tuh berpikir misalnya kayak itu di luar bintang ada apa ya gitu. Ya. This kind of kid ya. Ada yang kayak begitu, tetapi I would say majority of us gak begitu. Ya, majority of us critical thinkingnya harus dibangun. Untuk tadi kemampuan untuk awareness, iya kan? Membedakan, discerning. Wah, ini bagus bahasa Inggrisnya, discerning. Kemampuan buat discerning itu perlu critical thinking yang dilatih. Ini
kelihatannya menarik, benar, tapi ternyata dalamnya racun, benar gak? Yeah. Ya, ini namanya kemampuan discerning, dan ini perlu latihan, dan latihan sedini mungkin melalui kemampuan berpikir kritis. Ya, selalu. Nah, berpikir kritis itu kan nggak berdiri sendiri. Berpikir kritis itu ditemani oleh ekosistem yang namanya pengetahuan dan pengalaman. Betul gak? Iya, kembali lagi ke neural networks tadi. Semakin dini kita melatih our own neural networks ya, dengan informasi, dengan discerning tadi ya. Oh, ternyata kalau begini ternyata dalamnya racun gitu kan. Itu kan masuk ke dalam neural networks kita. Nah, suatu hari kalau ada yang mirip tapi tak sama, kita kan mampu kan melakukan discerning capability ini dengan critical thinking skill kita. Nah, unfortunately, I don't think ya sistem pendidikan kita cukup ya menggali ke sana. Ya, walaupun sebenarnya anak-anak yang lahir zaman sekarang jauh lebih pintar dari segi gizi dan lain-lain gitu ya. Kalau yang punya privilege buat masuk sekolah yang mahal ya, of course ini semua diajarin gitu. Tetapi kalau yang enggak, who will teach them of this? Even their parents gak practice ini. Ya, siapa yang ngajarin kalau begitu? Ya, bukankah ini jadi tanggung jawab kita bersama? Ya, kita bersama ya tentunya juga policy maker and government dalam hal ini. Ya, nah jadi sebenarnya kemampuan buat discerning, critical thinking ini mesti dibangun ya. Kadang-kadang kita punya kebiasaan itu udahlah terima aja emang dari sononya begitu gitu. Bahaya kan? Bahaya banget. Very dangerous is it? Ya, atau ya ini udah takdir. Ya, saya bukan gak percaya intervensi ilahi ya, jangan salah paham gitu ya. Kita lagi gak masuk ke sana gitu. Tetapi ada hal-hal yang within our control, kita juga jangan denial. Ya, ada intervensi yang sifatnya ilahi atau takdir tadi. Ada hal-hal yang sifatnya within our control as human. Kita diberikan kemampuan itu tapi gak mau pakai. Salahnya siapa? Ya salah diri sendiri. Benar gak? Betul. Kemampuan yang luar biasa ini dan tidak dimanfaatkan. Ya, jadi yang haluan kanan ya. Alias malas. Malas. Dan apa? Ya itu tadi sekali lagi ya, kemampuan berpikir kritis ini harus dibangun sedini mungkin. Ya, untuk bisa discerning right or wrong. Atau gray area. Tapi menurut kamu lebih right atau lebih wrong dan mengapa? Wah, kompleks loh. Kompleks ya? Gitu. Ya lebih wrong sih karena gini. Kan bisa di-challenge lagi ya. Ya kenapa? Karena kan ini juga begini gitu ya. Kan diskusi ini bisa panjang gitu. Ya seperti kita lagi bicara, AI itu sebaiknya ada apa enggak sih gitu kan? Ya panjang diskusinya. Ya, dan kemampuan untuk berdiskusi dan data driven ini ya datang dari kemampuan curiosity tadi dan bank of information yang dibangun bertahun-tahun. Karenanya pengetahuan seseorang yang sorry to say ya, mungkin usia 30 tahun bisa kalah loh sama yang umur 10 tahun. Kita bicara pengetahuan ya, kita nggak bicara wisdom. Wisdom bisa beda lagi. Ya, kita nggak bicara kebajikan ya, kita bicara pengetahuan bisa kalah. Kenapa? Yang umur 30 ini ya nggak pernah internalisasi apa-apa gitu. Tapi yang umur 10 ini ya apa aja ditelan. Ya, semua dibaca. Ingat, ini bank data ya. Ini our asset. Gitu, you better nurture it. Ya, ini neural networks nih. Uniknya neural networks adalah someday when you need it, ya saya udah lose count selama podcast ini berlangsung. Sebenarnya itu pengetahuan mungkin yang saya baca waktu saya SMP atau SMA keluarnya sekarang. Dia residing di dalam neural network saya, my brain. Ya, belum ada yang ke-trigger keluar waktu teman-teman mungkin bertanya, kepake tuh library-nya kebuka. Keluar dia gitu. Jadi tapi dia ada di situ ya. Karena sudah pernah dimasukin. Ya. Dia sudah self learning. Gitu. Seru ya? Seru. Kita ini adalah the intelligence itself. It is intelligence what I'm talking about. So therefore kenapa ada artificial intelligence? Intelligence ini kan tadi yang saya cerita.
Gitu. Belajar dari nggak tahu itu buku sampai buku yang segala jenis kita bisa cerita. That is intelligence, the self-learning capability yang terus tanpa henti. Oke, jadi Gitu. bisa kita simpulkan supaya tidak tersaingi dengan AI, Gen AI dan yang lain-lain. Capture informasi sebanyak-banyaknya di bank data kita di sini nih, di big data kita yang ada di sini nih. Jadi tetap stay curious, jangan sampai ya kalau ada kebijakan apa dari pemerintah kita diem-diem aja gitu. Kok jadi sana ya nggak gitu. Emang operator nih Bang ya. Hanif lagi melenceng. Oke, Mbak Anit, thank you so much Mbak Sama-sama. udah sharing ke kita. Ini Yeah. 1,5 jam lebih kayaknya menjadi rekor podcast kita. Jadi untuk nyalakan people juga mungkin nanti video ini akan dibagi jadi 2 part kali ya Mas. 3 kayaknya deh ini. 3 kali ya. Panjang dan kompleks ya. Benar, dan tentunya semoga informasi ini, diskusi ini bisa jadi masukan juga, insight juga buat teman-teman nyalakan people. Jadi ketika ada AI itu bisa kita manfaatkan dan jadi sarana kita, kendaraan kita untuk bisa tadi upgrade diri tanpa harus melupakan yang tadi sisi curiosity-nya atau sisi manusianya yang ada di dalam diri kita. Mbak Anit sekali lagi makasih banyak buat you, waktunya. Sama-sama Imam dan Hanif ya. Mas Hanif ada yang mau disampaikan terakhir mungkin untuk Jangan lupa follow Nyalakan Instagram. Jangan lupa follow @nyalakan di TikTok dan subscribe channel YouTube Nyalakan. Wah. Karena kalau teman-teman mau belajar untuk stay relevant, stay adaptive, and be agile, tempatnya hanya di Nyalakan.id. Banget closingnya, pemain. Oke, thank you Mbak Ani, thank you. Oke, Mbak terima Ani. kasih, Sampai Nyalakan ketemu People. di next episode berikutnya. Oke. Bye-bye. Sampai jumpa, bye-bye. Nyalakan People.